Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Tauco Lama, admin mengapresiasinya setinggi-tingginya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah sejauh ini masih nyempetin waktunya buat nyimak kisah ini. Oke? Di bagian ini Aka nemuin diari Fiona. Dan ternyata isi diari Fiona itu bikin Aka dongkol. Kira-kira isinya seperti apa? Cari tahu di bagian ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian ini, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Galau. Aku bersyukur mata kuliahku gak ada yang jelek. Jadi gak usah mikirin ngulang mata kuliah. Aku tinggal mikirin nyusun skripsi. Di antara kami hanya Joko yang mesti ngulang beberapa mata kuliah. Aku jadi senang nongkrong di kafe sambil berbagi ide dan pemikiran dengan Opik, Intan, dan Iren. Karena kami sekelas dan sama-sama ngerjain skripsi. Aku jadi kepikiran sekalian aja bikin skripsi yang sesuai dengan hobiku saat ini. Hobi ngerancang tas, baju, dan kemasan buat butik Fiona. Ya gara-gara Fiona jadi mesti cari inspirasi desain. Untung Intan, Erni, dan Iren bisa aku minta pendapat tentang desain yang disukai kaum hawa. Selama di kafe, ku perhatikan ada cowok yang mendekati Iren. Sering datang ke kafe ya, walau cuma memesan makanan dan minuman ala kadarnya, tapi betah berlama-lama. Kadang Iren mengantarkan pesanannya. Aku senang Iren sudah move on. Aka serius banget lihat laptopnya, kata Intan. Lagi bikin desain logo nih sama tas buat butik. Bagus gak nih? Dari beberapa desain, kamu suka yang mana? Ini bagus kak. Kalau jadi mau dong atu. Boleh, tapi pajang di Instagram ya. Follower kamu kan udah banyak, ya nggak? Lumayan lah, kata Intan. Tuh cowoknya Iren ya, kataku sambil menunjuk cowok yang ngobrol dengan Iren di meja depan. Gak tau juga, tapi sering kesini dan ngobrol sama Iren. Kenapa? Cemburu ya? Kata Intan. Enggak lah, aku seneng Iren udah move on. Kan aku udah milik Fiona seorang, kataku. Ih, so sweet. Aku juga mau ngerjain skripsi, kata Intan sambil mengambil laptop dan duduk agak jauh dariku. HP ku bergetar BBM dari Iren. Aka, baca email aku. Aku buka email di laptopku. Ada email dari Iren. Ku buka email itu. Dear Aka, aku tahu ini tak boleh, tapi aku tak bisa bohongi diriku sendiri. Kamu tak tahu pilu hati ini merindu kamu. Aku tahu, aku tak bisa meraih cintamu. Aku tak bisa rebut hatimu. Aku berbicara dengan lelaki lain, tapi pikiran dan hatiku mengarah padamu. Aku ingin dipeluk dan didekap kamu, tapi hal itu tak mungkin. Aku akan menunggu kamu sampai kapanpun. Ya Tuhan, kenapa kamu gak bisa move on sih Ren? Apa istimewanya aku sampai kamu begitu memikirkan aku? Aku jadi rasa berdosa pada dirimu kalau kamu tak move on. Aku beranjak dari tempat dudukku. Aku bermaksud pulang. Ku hapus terlebih dahulu email, SMS, dan BBM, dan segala berbau Iren. Bisa bahaya nih pikirku. Ketika aku berpapasan dengan Iren dan teman cowoknya, aku pun tersenyum. Iren membalas dengan tersenyum sambil mengedipkan mata sebelah. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Iren. Sampai di rumah hanya ada Bibi. Fiona pergi dengan Mama Shinta ke butik. Aku masuk kamar. Aku berbaring di kasur. Aneh, ada yang mengganjal di punggungku. Ku cari apa yang mengganjal di punggungku. Ternyata di balik spray ada buku berwarna pink. Ku buka, ternyata diari Fiona. Walau dengan rasa bersalah, ku baca diari Fiona. Ku baca halaman demi halaman, sampai curhatnya Fiona ketika bertengkar dengan Pak Hadi gara-gara pacar Fiona mengurus tabungan Fiona. Dan ketika Fiona melihat pacarnya jalan dengan cewek lain, Fiona galau dan mengemudikan mobilnya sambil menangis hingga menabrak
aku. Dear Diary. Kalau ejaannya salah, dibenerin ya. Admin, belum bisa nih bahasa Inggrisnya. Oke, lanjut. Aku bertemu dengan ibu dari cowok yang kutabrak. Awalnya ku takut beliau akan marah, tetapi ibu itu sabar sehingga mengingatkanku sosok mama yang telah tiada. Aku merasa berdosa melihat cowok itu berbaring tak sadarkan diri dan ibunya menangis. Bagaimana jika itu aku? Aku yakin papa akan menangis juga bila aku terbaring di rumah sakit. Maafkan Fiona ya, Pak. Dan ku baca halaman lain. Aka, cowok yang kutabrak, begitu dekat dengan ibunya. Aku iri, tak bisa sedekat itu sama papa. Aka sosok berbeda dengan si Kevin, mantan pacarku yang emosian. Aka gak marah walau kutabrak, masih aja bisa senyum padaku. Kupikir-pikir, ganteng juga walau kulitnya hitaman dikit dari Kevin. Dan beberapa bagian diari ku lewat. Aku ingin tahu hanya suratan hati Fiona tentangku saja. Dear Diary, aku heran kenapa Aka bisa dekat dengan papa ya. Memang ketika bicara dengan papa, Aka seakan bisa dewasa dan bisa mendamaikan aku dan papa. Tapi kalau sedang bersama teman-temannya, kok jadi tengil ya, suka bercanda. Tapi sebenarnya itu yang kusuka, gak jaim dan apa adanya. Dear Diary, aku tahu Aka putus dengan Iren dari Indri, sobat Aka dari dulu. Aku tahu Aka orang yang setia. Dari cerita Indri, sayangnya kata Indri, orangnya posesif, jarang ungkapin perasaannya. 2 kali putus dengan cewek itu karena dua-duanya jalan dengan cowok lain. Dear Diary, dengan anjuran Indri kubulatkan tekad bilang perasaanku sama Aka. Walau ada rasa malu, bilang duluan. Tapi kata Indri, Aka mesti dipancing, baru mau ngomong. Akhirnya, ku katakan dan dia punya perasaan yang sama denganku. Alangkah bahagianya hatiku, sampai sulit kuungkap dengan kata-kata. Dan kemudian ku lewat beberapa halaman dari diari Fiona, dan ada yang ku baca singkat tentang kebahagiaannya ketika menikah dan kesedihannya begitu mendalam ketika papa meninggal. Rasa bahagia dia memiliki keluarga dari pihak aku yang juga menyayangi dia. Hingga halaman-halaman terakhir yang bikin aku terkejut. Dear Diary, aku bertemu Erik, teman kuliahku. Makin ganteng aja dia. Dia datang ke butik dengan Toyota Celica, mengantar tunangannya mau beli baju. Aku dan Erik bertukaran nomor HP. Malam itu, ketika Aka sudah tidur, Erik WhatsApp nanya kabar aku, ini itu dan bilang masih cinta aku. Tapi Erik, aku telah menikah dan kamu telah bertunangan. Tapi Erik bersedia menerimaku bila aku bercerai dengan Aka dan dia siap memutuskan tunangannya. Hari ini aku bertemu dengan Erik di restoran. Dia terus merayuku, memegang tanganku. Kata-kata dia membuatku terbuai. Tapi aku tidak tahu. Aku tak mau jadi pengkhianat. Aku pergi, tinggalkan dia. Erik masih mengejarku, membuatku bimbang. Dia datang ke butik. Aku terpaksa berbicara dengannya. Dia terus memaksa agar aku menerima dia. Aku bingung. Halaman terakhir diari Fiona ini kuletakkan lagi diari itu di bawah spray. Aku keluar rumah, kunyalakan motorku. Motor lama yang menemani perjuanganku selama ini. Aku pergi ke kantor distro. Aku ingin menenangkan diri. Kupacu motorku menuju kantor. Sampai di kantor, aku langsung ke ruangan utama. Di dalam ada Indri yang sedang mengutak-atik komputer. Siang kak, kenapa mukanya kayak gitu? Lagi ada masalah ya? Kata Indri. Enggak ada apa-apa, kataku. Kak, aku udah jadi sobat kamu bertahun-tahun. Jadi, aku hafal banget kamu lagi ada beban atau tidak. Cerita aja aku. Cerita aja. Aku kan sobat kamu, bisa jaga rahasia, kata Indri. Gimana ya? Bingung. Iren ternyata belum bisa move on dariku. Yang lebih parah, ada cowok yang lagi deketin Fiona, kataku. Wajar kalau ada cowok seneng sama Fiona, kan Fiona cantik, kata Indri. Tapi Fiona sudah beberapa kali bertemu cowok itu, tanpa satu kali pun cerita sama aku, kataku. Nah, itu baru agak gawat, kata Indri. Aku tahu pas baca diari Fiona dan kayaknya Fiona hampir tergoda, kataku. Terus kamu bagaimana?
tanya Indri. Gak tau lah, biar kalau Fiona lebih memilih cowok itu. Lagi pula status kita berbeda, aku orang gak punya, kataku. Kalau status jadi masalah, maka udah dari dulu kalian putus, kata Indri. Kalau Fiona bener sayang aku, mestinya dia nolak dong ketemu cowok itu. Aku pun sama, berulang kali Ren bilang suka, berulang kali aku nolak dia, kataku. Beda orang beda cara. Ajak bicara baik-baik dulu Fionanya. Terus kamu jangan nyerah dong. Kamu perjuangkan Fiona, pertahankan Fiona. Masa ngalah, kata Henry. Aku bakal berjuang apabila orangnya mau kuperjuangkan, kataku. Aka, jangan nyerah. Kalau hubungan kamu sama Fiona jadi inspirasi aku dan Denny loh. Tahu nggak? Denny lihat kamu bisa berhasil walau nikah muda. Jadi mau ngelamar aku dalam waktu dekat tuh. Kalau kamu bubar, ntar bisa-bisa Denny ngurungkan niat ngelamar aku. Pokoknya perjuangkan hubungan kamu dengan Fiona. Ingat, kamu sudah lalui berbagai macam cobaan sama Fiona. Jangan kalah sebelum berjuang. Aku ingat Aka yang dulu adalah Aka yang kuat, kata Henry. Iya, aku coba komunikasi dengan Fiona dulu, kataku. Nah gitu, itu Aka yang aku kenal, kata Henry. Tapi kalau Fiona milih cowok itu gimana, kataku. Ih, dibilangin juga berjuang dulu, pertahankan Fiona. Terus pakai formasi apa nih? Bertahan apa menyerang? 3-4-3 atau 4-4-2, kataku. Ye, emang sepak bola. Nih anak kadang ngeselin banget deh, kata Indri sambil manyun. Ah, itu mah perasaan Nona Indri aja. Yang lain mah gak gitu, kataku. Semua juga bilang kamu ngeselin tahu, kata Indri. Emang kamu udah tanya semua orang kalau aku nyebelin, kataku. Ih, Aka jelek, kata Indri sambil nyubitku keras. Aduh, sakit tahu, kataku. Biarin, kata Indri. Bilang Denny hati-hati, ntar kalau nikah bisa KDRT. Tapi yang ini nyiksa ceweknya, kataku. Ih sebel, pantesan Fiona pikir-pikir terima cowok lain. Abis Akanya nyebelin, kata Indri. Ya udah, nanti aku bilangin Fiona, kata Indri, pilih cowok lain, kataku. Ye, Aka on, udah sana pulang, jagain Fiona, ntar ada yang ngambil loh, kata Indri. Nyewa satpam aja kalau buat jaga. Terserah, pusing kalau ngomong sama kakak, tell me. Kalau pusing minum obat, atau mau aku antar ke dokter? Aka nyebelin, kata Indri sambil ngambil roti di meja dan dilempar ke aku. Ku ambil roti itu dan aku makan. Duh, yang galau kelaparan, kata Indri. Aku santai makan roti. HP Indri berdering. Indri memberi isyarat kalau nelpon Fiona. Nih Fiona ingin ngomong, kata Indri. Ku ambil HP Indri. Halo, kataku. Yang, kemana? Aku khawatir tahu, kata Bibi kamu datang ke rumah terus pergi lagi. HP nggak dibawa, mobil ada di garasi. Ku telepon Intan katanya baru pulang dari kafe. Untung ingat nelpon Indri, kata Fiona. Lagi bete, kataku. Jangan bete yang, pulang ya. Aku udah masakin kesukaan kamu, kata Fiona. Iya nanti besok pulangnya, kataku. Iya sekarang dong. Kalau sayang aku, pulangnya sekarang, kata Fiona. Nah Fiona sayang aku nggak? Kataku. Sayang bingit, makanya aku khawatir kamu gak pernah pergi tanpa HP, apalagi gak bawa mobil. Udah, pulang ya, ditunggu secepatnya, kata Fiona. Telepon terputus. Aku terdiam, malas sebenarnya pulang. Indri berkata, udah pulang, temui Fiona, ngobrol pakai kepala dingin. Iya ya, ada es nggak? Kataku. Ada di lemari es. Mau minum apa? Tanyaku. Siapa bilang buat minum? Tapi buat dihelmkan. Kata kamu ngobrolnya pakai kepala dingin, kataku. Ye, pulang sana. Di sini juga bikin kesel, kata Indri. Makasih ya sarannya. Kamu sobat aku terbaik, kataku. Iya dah, sana pulang, kata Indri. Tapi aku nggak mau pakai helm. Ada esnya Indri, kataku. Dasar kakak konslet kali ya, kata Indri. Aku naik motorku dan memacunya ke arah rumah. Selang beberapa waktu, aku sampai di rumah. Aku memarkirkan motor dan masuk rumah. Fiona menyambutku, mencium pipiku. Yang, kamu bikin khawatir aja, kata Fiona. Bener kamu khawatir sama aku? Ya iyalah, kan kamu suamiku, kata Fiona. Kita ngobrol di dalam ya, kataku.
Aku mengajak Fiona ke dalam rumah menuju kamar. Ku tutup pintu kamar. Aku gak mau Bibi dengar pembicaraan aku. Fiona, aku gak sengaja nemu diari kamu dan aku minta maaf. Aku membacanya. Ada yang menggangguku tentang cowok yang ngejar-ngejar kamu. Kupikir dari tulisan kamu ada pikiran kamu ingin berpaling dariku, kataku. Kemudian Fiona menjawab, "Aka, aku minta maaf. Memang sempat terlintas pikiran tak baik. Aku juga minta maaf tak cerita. Jujur, aku bertemu beberapa kali, tapi itu gak sengaja. Aku gak pernah janjian. Ketemu di restoran pas lagi makan sama Mama Shinta. Terus dia yang datang ke butik," kata Fiona. "Tapi kamu ada hati kan sama dia? Hah? Sumpah yang, aku gak ada niat berpaling dari kamu. Maaf, aku udah nyakitin kamu," kata Fiona. Kemudian aku menjawab, "Aku gak percaya." Fiona mulai menangis. Kemudian berkata, "Aku jujur yang, aku udah nolak dia. Aku bahkan ancam akan bilang tunangan cowok itu ke ortunya. Bahkan lapor polisi kalau dia terus ganggu aku. Nih lihat di BBM aku. Aku sengaja semua chat dia denganku. Aku save untuk bukti kalau ada kejadian gak baik," kata Fiona. Aku baca chat BBM cowok itu dan Fiona. Dan benar, Fiona sudah mengancam cowok itu. Dan sepertinya cowok itu takut kalau dilaporkan ke tunangannya dan ortunya. "Maaf ya Fiona, aku terbakar cemburu. Karena aku sangat sayang kamu," kataku sambil kupeluk Fiona. "Iya, aku ngerti. Mungkin kalau Ayang ada apa-apa dengan orang lain, pasti aku akan marah lebih dari Ayang sekarang ini. Ayang gak tahu perasaan aku saat ini. Aku gak mau kehilangan Ayang," kata Fiona. "Ya udah, mungkin ini cobaan bagi kita, semoga ada hikmahnya ya," kataku. Aku peluk erat Fiona dan kuusap lembut rambutnya. Aku sudah sangat hafal dengan wangi rambut Fiona, wangi parfumnya, bahkan tatapan matanya. Kemudian Fiona berkata, "Aka, aku akan nurut kalau Ayang larang aku ke butik lagi ataupun keluar rumah. Aku hanya ingin jadi istri yang baik." "Aku gak ngarang kamu ke butik, aku cuma ingin kamu bisa jaga kepercayaanku dan hubungan kita," kataku. Iya, aku janji. Yang tadi Mama Shinta minta tolong, ponakannya sakit aneh. Bisa gak yang lihat dulu apa sakitnya?" kata Fiona. "Iya, aku lihat dulu apa penyakitnya ya," kataku. "Kalau mau besok Mama Shinta jemput, gak jauh kok, masih di kota ini juga," kata Fiona. "Iya, sekarang makan dulu yuk, aku lapar," kataku. "Iya yang, ayo," kata Fiona. Aduh, penyakit aneh apa yang diderita ponakan Mama Shinta hingga minta tolong aku untuk melihat ke sana. Kira-kira kerabatnya Mama Shinta sakit apa ya sampai Aka harus turun tangan nih? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Tetap di sini, admin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.